Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesia Updates. Channel tempat kita berbagi kisah, penuh inspirasi, motivasi, dan hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kali ini, kami akan membawa Anda ke dalam sebuah kisah luar biasa yang berasal dari masa lampau. Sebuah cerita tentang kekuatan doa, keikhlasan, dan amal syaleh yang menjadi penyelamat dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kisah ini akan menggetarkan jiwa kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai. Kisah terkabulnya doa 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Pada suatu masa di zaman dahulu, ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan itu membawa mereka melewati pegunungan, lembah, dan hutan belantara. Ketika malam tiba, mereka merasa lelah dan memutuskan untuk mencari tempat berlindung agar bisa beristirahat dengan aman. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gua di kaki bukit yang tampak kokoh dan aman untuk bermalam. Ketiganya pun masuk ke dalam gua tersebut. Mereka meletakkan barang bawaan mereka dan mulai bersiap untuk tidur. Namun, takdir Allah berkata lain. Tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dari puncak bukit dan menutup pintu gua sepenuhnya. Mereka terperangkap di dalamnya tanpa ada jalan keluar. Panik melanda. Mereka mencoba mendorong batu itu dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Batu itu terlalu besar dan berat untuk digerakkan. Dalam keputusasaan, mereka duduk bersama dan saling berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka berkata, "Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari bencana ini, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal syalih yang pernah kita lakukan dengan ikhlas karenanya." Ketiganya pun setuju. Mereka bergantian berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya dengan menyebutkan amal-amal terbaik yang pernah mereka lakukan. Doa orang pertama. Berbakti kepada orang tua. Orang pertama mulai berdoa. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku sangat mencintai mereka dan selalu berusaha berbakti kepada mereka. Setiap malam, aku selalu memberikan susu segar untuk mereka sebelum siapapun, termasuk anak-anakku sendiri. Aku tidak pernah mendahulukan orang lain sebelum kedua orang tuaku." Ia melanjutkan ceritanya. "Suatu hari, aku pergi jauh untuk mencari kayu bakar di hutan. Perjalanan itu membuatku pulang terlambat hingga malam tiba. Ketika aku sampai di rumah, kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku segera memerah susu untuk mereka, tetapi aku tidak ingin membangunkan mereka dari tidurnya. Aku juga tidak ingin memberikan susu itu kepada siapapun sebelum mereka meminumnya. Maka, aku berdiri di samping mereka dengan membawa susu itu, menunggu hingga mereka terbangun. Sementara itu, anak-anakku menangis kelaparan di kakiku, tetapi aku tetap bertahan. Aku menunggu hingga fajar menyingsing, dan akhirnya mereka terbangun. Ketika mereka meminum susu itu, hatiku lega. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini untuk kami." Setelah doa itu dipanjatkan, tiba-tiba batu besar yang menutup pintu gua bergeser sedikit. Cahaya mulai masuk ke dalam gua, tetapi pintu itu masih belum cukup terbuka untuk mereka keluar. Doa orang kedua. Menahan diri dari perbuatan dosa. Orang kedua kemudian maju untuk berdoa. Dengan penuh harap, ia mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Aku mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Aku sangat menginginkannya, tetapi ia selalu menolak. Suatu hari, ia berada dalam kesulitan besar dan sangat membutuhkan uang. Ia datang kepadaku untuk meminta bantuan. Aku memberinya 120 dinar dengan syarat ia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Karena terdesak, ia pun setuju. Namun,
Ketika aku hampir melakukannya, ia berkata, "Takutlah kepada Allah. Jangan engkau pecahkan kemuliaan seorang wanita kecuali dengan cara yang halal." Kata-kata itu membuatku tersadar. Aku pun mundur dan meninggalkannya, meskipun aku sangat mencintainya. Aku juga membiarkan ia membawa uang yang telah kuberikan tanpa meminta kembali. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini untuk kami. Sekali lagi, batu besar itu bergeser. Kali ini, celahnya semakin besar, tetapi mereka masih belum bisa keluar. Doa orang ketiga, amanah dan kejujuran. Akhirnya, orang ketiga maju untuk berdoa. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa buruh untuk bekerja di ladangku. Setelah pekerjaan selesai, aku membayar mereka sesuai upah yang telah disepakati, kecuali satu orang yang pergi tanpa mengambil upahnya. Aku menyimpan upahnya dan mengelolanya hingga berkembang menjadi harta yang sangat banyak. Dari uang itu, aku membeli unta, sapi, kambing, dan bahkan mempekerjakan hamba sahaya. Bertahun-tahun kemudian, buruh itu kembali dan meminta upahnya. Aku berkata kepadanya, 'Semua yang engkau lihat ini adalah milikmu. Ambillah.' Ia terkejut dan berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau mengejekku.' Aku menjawab, 'Aku tidak mengejekmu. Semua ini benar-benar milikmu.' Ia pun mengambil semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini untuk kami." Setelah doa itu dipanjatkan, batu besar itu akhirnya bergeser sepenuhnya. Pintu gua terbuka lebar, dan ketiga orang itu pun keluar dengan selamat. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. 1. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Mengutamakan orang tua di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan diri sendiri, adalah bentuk amal yang sangat mulia. 2. Menahan diri dari perbuatan dosa. Godaan dunia seringkali begitu kuat, tetapi ketakwaan kepada Allah mampu menjadi perisai yang menyelamatkan kita dari kehancuran. 3. Kejujuran dan amanah. Memegang teguh amanah, bahkan dalam situasi yang menguntungkan diri sendiri, adalah tanda keimanan yang kuat. 4. Kekuatan doa. Doa yang disertai amal syalih dan niat ikhlas memiliki kekuatan luar biasa untuk mengatasi segala rintangan. Masya Allah, sungguh kisah yang penuh hikmah dan pelajaran. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari cerita ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dengan niat yang ikhlas, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kebaikan hamba-Nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya di Indonesia Updates. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.